kalau dirinya atau hatinya itu dikuasai oleh yang namanya ghadabul qalb, kemarahan anjing, maka akan lahir pada diri orang itu adalah sifat sombong, kesombongan yang muncul pada dirinya. Seolah-olah dialah yang benar, dialah yang baik, yang tidak pernah salah. Itu kalau hatinya dikuasai oleh ghadabul qalb itu. Nggak ada sifat tawadhu itu. Rendah hati itu nggak ada. Padahal wa ibadur rahmanul ladzi yamsuna 'alal ardi haunan. Apa ciri ibadur rahman itu? Salah satunya adalah berjalan di muka bumi ini dengan keadaan apa? Haunan, penuh dengan kerendah hatian. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab Maraghi itu menggambarkan bagaimana toh berjalannya haunan itu. Dia dari puncak jalan yang tinggi turun ke bawah gitu. Gimana kalau kita dari atas ya, jalan yang tinggi terus ke bawah itu. Nah, hati-hati banget. Nah, itulah kata gambaran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi ketika menafsirkan wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Artinya orang yang ibadur rahman itu artinya yang dikuasai oleh sifat robbani itu berjalan di muka bumi ini penuh dengan ketawadhuan. Tapi sebaliknya, kalau hati manusia itu dikuasai oleh ghadabul qalb, maka yang lahir pada diri orang itu hanya kesombongan. Padahal sombong itu menjadi penghalang orang untuk masuk surga. Apa sih sombong itu? Al-kibr itu apa? Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, gitu. Nah, jadi menolak kebenaran dan mengabaikan orang lain. Itu namanya sombong, merasa dirinya yang benar, nggak mau menerima masukan dari orang lain. Walaupun masukan itu positif atau baik, nggak akan diterima. Makanya tidak ada manusia di dunia ini yang paling sombong selain manusia Yahudi itu. Kenapa? Orang Yahudi itu nggak mau menerima apa? Masukan orang lain. Makanya orang-orang kita ini termakan meniru sifat mereka itu. Jadi memang orang Yahudi itu sudah terbentuk seperti itu. Jadi profesor, doktor itu nggak mungkin akan menerima masukan dari orang yang teratanyaannya S1, S2 itu, apalagi SMA. Padahal Nabi tidak, ya. Nabi itu menerima masukan dari siapa saja, nggak pandang bulu statusnya apa. Yusuf Qaradawi dalam salah satu karyanya itu menceritakan bagaimana Nabi itu mau menerima masukan ya dari istrinya Ummu Salamah itu. Ketika beliau itu diabaikan, nggak digubris oleh sahabat-sahabatnya itu. Habis umrah, sahabat-sahabatnya suruh potong rambut, apa cukur, gundul, nggak ada yang mau. Nah, Nabi manusia ya tentu galau melihat sahabat-sahabat di kono cukur, gundul, nggak ada yang mau itu. Ada yang masuk rumah dengan wajah yang jemberut Nabi itu ke rumah Ummu Salamah. Ditanya ada apa Nabi? Ada masalah apa? Apa yang bisa bantu? Nabi terus terang. Itu loh sahabat-sahabat itu saya suruh cukur nggak ada yang mau. Ummu Salamah. Terus gini aja. Saya panggilkan tukang cukur. Biar nanti tukang cukur itu nyukur rambut engkau dan nanti di hadapan mereka. Dipanggil, diterima. Oke, kamu panggil ya, kata Nabi. Panggil. Begitu Ummu Salamah kembali ke rumah dengan membawa tukang cukur itu, sahabat-sahabat itu lengsem semua. Apa lengsem? Malu kabeh. Akhirnya apa? Mereka rebutan minta digundul. Kadang-kadang orang meremehkan istri itu, apalagi nggak punya. Nah, Masya Allah. Artinya apa? Nabi itu status beliau seperti itu ya. Rasulullah, Nabiullah, apalagi begitu mau menerima. Bahkan yang juga kadang-kadang jarang ada orang ya seperti beliau itu. Ada sahabat Nabi namanya Namiro. Ada yang mengatakan Namiro ini lanang, ada yang perempuan gitu. Ternyata nama Namiro ini kan diabadikan oleh pemerintah Arab Saudi dengan sebuah masjid ya di Padang Arafah itu dinamakan Masjid Namiro itu. Dia ini adalah kerjaan sehari-hari tukang kebun, tukang sapu masjid itu, masjid beliau. Nah pada suatu ketika 2 hari beliau itu nggak nemukan dia. Dia bertanya, mana sahabat Namiro kok nggak kelihatan 2 hari ini? Dijawab oleh sahabat, waduh Nabi sudah 2 hari yang lalu dia meninggal. Nabi kaget. Kenapa kamu nggak memberitahu aku?
Apakah karena Namiro itu tukang sapu, dur kamu enggan untuk memberitahu kamu? Bukan begitu Nabi, bukan. Kami sengaja tidak memberitahu engkau karena dia itu meninggal di malam hari dan malam itu juga kami makamkan. Sehingga kami nggak enak untuk memberitahu engkau. Oke, kalau gitu tunjukkan aku, kata Nabi, mana kuburnya. Ditunjukkan, diantar ke kubur Namira itu, di situ Nabi sholat. Allahu Akbar. Nabi itu nggak apa? Nggak pandang bulu, ya Allah. Walaupun itu orang jelata seperti itu, Nabi tetap apa? Memperhatikan, nggak melihat statusnya apa, ya, stratanya apa, semua dianggap oleh Nabi itu adalah sama, nggak dibeda-bedakan, ya. Nah, Nabi bisa seperti itu karena hati beliau itu dikuasai oleh Rabbani.